Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaldi Rosman, SSTP MSI, beserta PKA Angkatan 1 tahun 2025 akan menyampaikan resume agenda 2 terkait kepemimpinan kinerja yang difasilitator oleh Bapak Afri Yandra SH MH sebagai Widyaswara PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Adapun resume yang akan kami sampaikan yaitu strategi komunikasi sektor publik terkait dengan komunikasi yang efektif. Sebagai latar belakang, komunikasi merupakan bagian paling penting dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, organisasi maupun institusi tempat kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita. Komunikasi menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh pemberi komunikasi dan penerima komunikasi. Selanjutnya, komunikasi yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan dimengerti oleh penerima pesan. Yang akan kami sampaikan yaitu terkait strategi komunikasi organisasi publik dalam hal komunikasi yang efektif. Sebagai latar belakang, bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam organisasi, dalam pekerjaan, instansi, dan institusi, sebagaimana komunikasi menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan bagi si pemberi komunikasi dan si penerima komunikasi. Selanjutnya, komunikasi yang efektif juga merupakan kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan dimengerti oleh penerima pesan, serta mampu memahami pesan untuk disampaikan kepada si penerima pesan. Selain itu, komunikasi tidak hanya semua komunikasi yang berjalan secara efektif. Komunikasi yang tidak efektif juga menimbulkan kesalahpahaman, konflik, hingga kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Adapun unsur-unsur dalam berkomunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, adanya komunikator yang merupakan orang yang menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Yang kedua, adanya pesan yang disampaikan, yaitu informasi dari si penerima pesan yang harus disampaikan kepada tujuan pada penerima pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, yaitu merupakan media, merupakan saluran komunikasi berupa lisan, berupa tulisan maupun virtual sebagai alat penyalur komunikasi dari pemberi komunikasi kepada si penerima komunikasi. Yang keempat adalah komunikan, yang merupakan orang yang menerima pesan, yang mana pesan yang harus disampaikan oleh si pemberi pesan itu jelas tersampaikan kepada penerima pesan. Yang kelima yaitu merupakan umpan balik. Adanya umpan balik dalam berkomunikasi yang efektif merupakan langkah untuk menyampaikan pesan komunikasi antar orang per orang atau kelompok supaya jauh lebih baik agar tujuan komunikasi tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam yaitu adanya konteks, sesuatu yang harus berada pada situasi ataupun latar belakang dalam berkomunikasi yang efektif. Oleh sebab itu, unsur-unsur komunikasi merupakan hal yang penting bagi pemberi pesan dan penerima pesan supaya tujuan komunikasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, dalam berkomunikasi yang efektif perlu adanya jenis-jenis komunikasi yang harus kita pahami, yaitu sebagaimana jenis-jenis komunikasi antara lain adalah komunikasi yang verbal, merupakan komunikasi dengan kata-kata, menggunakan lisan atau menggunakan tulisan. Komunikasi verbal ini juga sering dilakukan pada saat kita melaksanakan kegiatan dalam suatu organisasi dalam hal internal maupun eksternal dalam berkomunikasi. Yang kedua, jenis komunikasi berikutnya yaitu merupakan komunikasi nonverbal, yang mana komunikasi terkait dengan bahasa tubuh, terkait dengan ekspresi wajah, dan terkait dengan intonasi suara agar si penerima komunikasi dapat mengetahui secara persis pesan yang harus disampaikan. Yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal sering juga dikategorikan sebagai komunikasi dalam struktur resmi dalam suatu organisasi, dan komunikasi informal juga merupakan komunikasi bebas yang sering dilakukan bagi organisasi di luar dari komunikasi formal yang dilakukan. Misalnya dalam percakapan sehari-hari dalam kehidupan si pemberi pesan dan penerima pesan. Yang berikutnya yaitu adanya jenis komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, yang merupakan
melakukan komunikasi berdasarkan media dan kehadiran bagi si pemberi komunikasi dan penerima komunikasi. Oleh sebab itu, jenis-jenis komunikasi sama halnya dengan tujuan komunikasi agar tercapai kepada si pemberi dan penerima komunikasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan komunikasi yang efektif. Yang pertama, adanya kejelasan pesan. Kejelasan pesan merupakan faktor utama dari si pemberi pesan kepada penerima pesan supaya komunikasi dapat berjalan secara efektif. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu kesesuaian bahasa. Adanya komunikasi yang menyesuaikan dengan bahasa bagi si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Contohnya, komunikasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi baik itu informal maupun formal lainnya. Yang ketiga, adanya empati dan sikap terbuka yang merupakan faktor penting juga dalam komunikasi yang efektif. Yang keempat, adanya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam sesuatu berkomunikasi yang membuat yang tidak efektif. Yang kelima, yaitu kesiapan psikologis penerima supaya dalam berkomunikasi psikologis si penerima itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor kesiapan psikologis juga mempengaruhi dalam komunikasi yang efektif. Adapun strategi dalam membangun komunikasi yang efektif yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan dengan aktif tanpa menyela, dan menunjukkan empati terhadap lawan bicara dari pemberi komunikasi ke penerima komunikasi. Selanjutnya, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dan mendukung pada saat kita melakukan komunikasi kepada si penerima komunikasi. Yang berikutnya, menyampaikan pesan secara ringkas dan jelas. Ini juga merupakan strategi yang sangat membantu dalam komunikasi yang sangat efektif. Berikutnya, yaitu periksa kembali pemahaman melalui umpan balik dari si penerima komunikasi kepada pemberi komunikasi. Dan yang terakhir, terkait dengan strategi komunikasi yang efektif, yaitu menghindari gangguan atau distraksi selama berkomunikasi. Ini bertujuan untuk mencapai komunikasi supaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam suatu organisasi yang lebih baik. Kesimpulan dalam komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan yang lebih baik dan menyampaikan informasi yang tepat. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan kejelasan, empati, serta kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik dengan menerapkan prinsip komunikasi yang baik. Individu mampu berorganisasi agar dapat meningkatkan kerjasama yang produktivitas dalam komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu, komunikasi sangat merupakan hal utama dalam menjalin tentunya tujuan yang diharapkan dalam komunikasi dalam suatu organisasi tersebut. Demikian materi agenda 2 strategi komunikasi organisasi sektor publik dalam hal komunikasi yang efektif. Saya Rozaldi Rosman, SSTP MSI PKA Angkatan 1 tahun 2025, menjabat sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemerintah Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.